Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya pagi ini kita sehat itu ya, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa pagi ini berada di tempat ini. Selanjutnya Bu, hari ini untuk apa ini saya juga seperti biasa setiap saya datang selalu minta permisi dulu kepada Ibu sebelum melakukan pendampingan kepada calon guru penggerak yang ada di sini. Bagaimana kabar Bapak sampai hari ini? Terkait kabar itu alhamdulillah masih sehat dan masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ya, sudah itu kalau semangatnya masih tetap kan? Dan memang seperti itu. Apakah Bapak temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal-hal menarik dan khusus yang ditemukan? Terkait dengan pemetaan sumber daya, sebenarnya sumber daya yang ada di SD Negeri 127 Palu, yang pertama memang ada di situ modal yang ada di SD 127 Palu, ada 7 modal, ada semuanya. Yang pertama modal manusia. Modal manusianya terkait dengan modal manusia, kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan, guru, tenaga pendidik lainnya, murid, komite sekolah, ini saya katakan sebagai modal manusia. Kemudian di modal manusia ini perlu pengembangan, mengoptimalisasian dari modal manusia ini sehingga tercapai visi dari sekolah dan Negeri 127 Palu. Kemudian yang kedua ada modal manusia ini secara internal itu. Tapi secara eksternal saya lihat bahwa modal manusia untuk mengembangkan sekolah ini harus ada relasi dengan dinas pendidikan, relasi dengan pengawas sekolah, relasi dengan tokoh masyarakat yang ada di desa Palu ini, relasi dengan kesehatan, relasi dengan pihak TNI Polri. Nah, masih banyak. Ini semuanya Bu, saya lihat masih perlu pengoptimalisasian sehingga tujuan tadi tercapai. Aset yang kedua yang saya katakan, SD 127 Palu memiliki aset yakni modal sosial. Modal sosial di SD Negeri 127 Palu ini sosial dari dulu ada MGMP, ada PGRI, ada kelompok kerja guru, ada kelompok kerja kepala sekolah, ada komunitas praktisi. Inilah yang diefektifkan untuk meningkatkan modal sosial ini. Kemudian untuk modal yang ketiga, modal fisik. Di modal fisik SD 127 Palu kita lihat sendiri lingkungannya daerah pegunungan. Ini membuat pembelajaran peserta didik sejuk, asri, ada perpustakaan. Yang keempat, modal lingkungan alam. Lingkungan alam di sini sekitar ini pegunungan, masyarakatnya mendukung, saya lihat Ibu mendukung untuk proses pembelajaran dalam hal ini dijembatani oleh pendidik sekolah. Kemudian modal finansial ini dari pemerintah yang ada di desa Palu, dari dana BOS, dari BOP, dana hibah, dari B3 nggak ada lagi Bu, dari BP3 nggak ada lagi sekarang ini. Kemudian modal politik ada seharusnya rapat rutin kami di sini setiap kali sebulan dilaksanakan untuk mengevaluasi pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir modal agama dan budaya, rutinitas keagamaan harus disesuaikan dengan kondisi, apalagi Bupati kita sudah membuat peraturan yang sudah diperdakan. Itu saya lihat modal SD Negeri 127 Palu ini. Kemudian saya lihat bahwa modal ini akan terlaksana ketika modal yang pertama khususnya internal
bisa mengelola semua modal yang saya. Perubahan apa yang Bapak harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Bapak mengetahui sumber daya yang ada di sini dan bagaimana Bapak mewujudkan perubahan tersebut? Saya mengharapkan perubahan ketika saya memahami modal ini semuanya. Saya berharap pertama modal manusia yang terbahagia, karena dari modal manusia ini maka modal yang keenam ini akan terwujud. Modal manusia ini bisa diperbaiki dengan berpedoman kepada pengambilan keputusan. Di situ ada pembelajarannya, melihat berbasis aset. Bagaimana Bapak akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Dari hasil ini, dari hasil yang saya petakan ini, saya buat dalam bentuk bakja. Memang dalam proses bakja ini, saya sudah membuatnya di LMS ini. Dalam pembuatan bakja, saya melihat bahwa memang yang pertama yang harus diperbaiki atau dibuat suatu program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga modal yang lain ini bisa terwujud. Ada kelebihan dari SD Negeri 1 727 Palu dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Kelebihan yang tidak ada pada sekolah lain itu ada di SD 127 Palu, yakni potensi sumber daya manusianya semuanya berada di lokasi SD 127 Palu. Tidak ada yang belum Tidak jauh. ada yang jauh dari jadi itu sumber daya manusia yang memang bisa diefektifkan, akan tetapi memerlukan optimalisasi sedikit. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Cara saya mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, saya melihat potensi-potensi yang ada. Potensi-potensi yang ada itu saya buat dalam bentuk bakja tadi. Jadi apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Kendala yang saya hadapi untuk memetakan sumber daya yang ada di sekolah adalah bahwa sumber daya yang ada di sekolah ini dari pihak eksternal itu saya masih memerlukan pembuatan apakah dia semacam kesepakatan bersama atau semacam undang-undang sekolah. Bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ketika saya mengidentifikasi, saya menemukan bahwa hal yang perlu diperbaiki yang pertama itu adalah tentang yang saya sebutkan tadi, sumber daya manusia internal dan eksternal. Maka saya sangat senang karena saya mengetahui kelemahan, saya mengetahui apa yang harus diperbaiki. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya dalam menindaklanjuti sumber daya sekolah adalah saya mempertimbangkan tentang aset berpikir yang dimiliki, apa yang berbasis aset. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Yang saya temukan ketika saya memetakan aset yang ada di sekolah ini, sumber daya yang belum ada di sekolah ini adalah lingkungan ini belum potensi yang ketujuh, modal yang ketujuh, modal agama dan lingkungan. Seharusnya pendidikan di SD Negeri 127 Palu sesuai dengan arahan pemerintahan Perda kita sudah religius, sesuai juga dengan modul pelajar Pancasila, religius, berkarakter, kemudian mandiri, kemudian mereka artinya mampu berdiri untuk melaksanakan pembelajaran sendiri.
Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak? Hasil pemetaan yang saya lakukan, kebetulan pada modul sebelumnya kita sudah belajar tentang pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Artinya, ketika saya memutuskan bahwa yang diperbaiki yang pertama adalah modal manusia, saya menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Saya berpikir, apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? masih perlu dievaluasi dan dikembangkan di Kementerian 1 tahun ini adalah MDMP, pertemuan guru, artinya rapat-rapat guru untuk meningkatkan kompetensi guru ini. Ada komunitas praktisi ini misalnya 1 kali 1 bulan untuk kembali mengevaluasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Keberhasilan dari keputusan yang diambil ini bisa terwujud ketika 7 moda yang saya sebutkan tadi saling berkolaborasi. Artinya karena di sini ada aset finansial, ada aset politik, ada aset lingkungan, aset manusia, aset sosial, ini harus saling mendukung sehingga terwujud apa yang saya sebutkan tersebut. Baiklah. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ada, Bu. Dilema etika yang dihadapi di setiap sekolah. Kalau pengalaman saya sekarang ini, ketika mengambil keputusan kepada murid saya berpikir bahwa ketika saya melaksanakan peraturan ini, maka murid ini, kalau peraturan yang dijalankan, maka murid ini akan berhenti dari sekolahnya. Kan? Akan tetapi saya melihat dia melaksanakan berbuat seperti itu karena ada faktor inilah yang saya lihat merupakan dilema etika. Kita harus berpikir dilema etika, kemudian mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Dan saja pencapaian Bapak pada pembelajaran bulan ini? Pencapaian pembelajaran pada bulan ini sudah mengalami tentang pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pengambilan keputusan itu, kita setiap apapun keputusannya harus berprinsip kepada 4 paradigma tadi. Kita pilih salah satu, 3 prinsipnya kita pilih salah satu, dan langkah mengambil keputusan kita harus berpatokan kepada 9 langkah mengambil keputusan. Sudah didapat pada bulan ini tentang pemetaan aset yang ada di sekolah, aset apa yang harus diperbaiki, dioptimalkan sehingga pembelajaran itu terwujud sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kemudian yang ketiga yang sudah dipelajari pada minggu ini adalah pengelolaan aset ini, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terdapat tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran ini, dan bagaimana Bapak menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Tantangannya dalam pengelolaan program, setelah kita melakukan pemetaan, kita melaksanakan membuat program itu memerlukan apa tadi, aset dan modal yang 7 tadi. Program terwujud harus, pengelolaan program ini harus melibatkan ke-7 aset tadi. Program, kebetulan program yang saya buat adalah namanya program
pojok baca untuk meningkatkan kreativitas literasi anak. Literasi anak berlatar belakang dari hasil atau nilai dari yang sudah didapat SD Negeri 1 Padur baru-baru ini, karena kita baru melaksanakan asesmen tahun ini juga nilainya sudah keluar. Saya berasal dari situ, berangkat dari situ, latar belakangnya berangkat dari situ. Ini yang menjadi alasan saya untuk membuat program pengelolaan token. Saya akan menggunakan program ini untuk mencapai visi dan misi yang ada di sekolah ini dengan melibatkan ketujuh modal ini. Ketujuh modal ini harus ada sehingga kita bisa mengelola suatu program. Berarti udah selesai ya, udah selesai untuk P5-nya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk pendampingan hari ini. Itulah yang bisa kita pakai hari ini ya, kita sudahi dengan sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh ya.